Ben-benannya sama lagi seperti di game yang pertama, mengingat dari Rebellion ini Akai, dan Akai kembali tidak akan muncul untuk Sutsujin. Iya, masalahnya Fanny, kalau diambil bagus. Cuman kalau first pick lu nggak dapat, tim lu kayak main 4 orang gitu loh. Iya nggak? Iya, Iya kan? susah sih memang. Susah jadinya. Split tadi juga sebenarnya objektifnya dari EVOS Legends juga oke banget ya. Iya. Cuman balik lagi, momentum. Momentumnya Bu, seada-adanya tadi emang bener-bener disikat-sikatin oleh pemain dari Rebellion Xian. Oke, dan Beatrix dari Heist tidak akan muncul kembali pastinya, mengingat satu dari power hero-nya sendiri sekarang udah banyak yang sadar dan juga mewaspadai hal tersebut, dan apalagi performa dari Heist juga cukup baik. Ya, tapi yang kedua mungkin Cloud-nya juga bisa di-ban sih. Kita harus melihat Heist dengan hero marksman yang lain. Dan saya menantikan hal tersebut. Atau bisa di-deny pick saja oleh EVOS Legends, tapi tanpa 1-1 juga. Jadi respect dengan hero yang bisa dimainkan oleh Clover sekarang. Beatrix ban, Faramis ada, Balmond juga bisa, Valentina bahkan masih terbuka. Mungkin Faramis ban bisa, Balmond bisa dilepaskan oleh EVOS kalau mereka mau. Karena Pakito balik lagi menjadi salah satu power pick sekarang. Dan kemungkinan besar banget kalau Pakito masih terlepas bakal di first pick oleh Rebellion. Pakito Balmond bisa dikontes juga sih. Kalau misalkan nggak ke-ban ke arah Balmond ya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu menuju ke arah Valentina atau Faramis kah? Dari sisi EVOS Legends. Dan ternyata Lunox. Satu respect ban menuju ke arah Lunox dari Swallow. Ya, karena Lunoxnya tadi meresahkan ya, dia nge-burst, dia bisa numbangin juga hero yang misalnya kondisi goldnya cukup oke tadi seperti Brody tumbang juga tangan dari Lunox. Itu makanya, tadi belum lagi, itu adalah awal momen sebelum mereka bergerak ke atas bersama-sama ya. Untuk Brodinya kena di bagian bawah, yo wes keadaan berbalik. Tapi sekarang kita fokus lagi menuju ke game kedua. Dimana sekarang ada Valentina aja yang udah dihilangkan. Berarti satu lagi yang terakhir nih. Selain Lunox satu hero yang bisa memelkan semua, bisa melelehkan semuanya. Tapi dengan ada Faramis berarti Pakito lagi? Pakito lepas loh. Pakito lagi bisa. Ya, tapi sekarang mereka Ada Balmond. dari Rebellion mereka udah tanpa jawaban gak sih? Tadi mereka punya Lunox. Mereka bisa nge-meltdown hero yang dengan yang tebal atau bahkan tipis sekalipun lebih tipis lagi kena Lunox. Tapi sekarang dengan di-ban-nya Lunox, mereka harus memikirkan hero tambahan apa untuk menambahkan damage mereka. Oke. Tapi tetap sih Pakito cukup power lah untuk Prioritas first pick. lah ya. Betul, Prayo banget. Prayo, Buat jadi first udah. pick. Akankah Pakito kembali untuk diamankan di tangan Fearless atau Dairon? Ini masih bisa dua-duanya ya, dan mereka juga bermain dengan cukup baik. Tapi kita akan lihat dari EVOS, akankah mengamankan ke arah Balmond? Langsung, Bisa, mau langsung sekarang. bisa jadi. Atau nanti aja. Atau nanti, Atau nanti aja. aja. Tapi sebenarnya sekarang juga bisa karena takutnya ini flex pick dari Pakitonya. Mau menang kalah aku tetap EVOS tuh. Ya, bukan mulung lagi ya. Bukan. Jangan salah baca ya. Udah ragu tuh aku ngomongnya tuh. Iya. Udah pada nungguin tuh semua, lihat tuh di situ tuh lihat tuh. Ya kan, udah pada Memang. nungguin semuanya. Emang, tapi ini juga Kenapa sih lu pada gitu ya? Ada- Heran gua. Oh, Julian Digi menjadi sebuah pilihan untuk EVOS Legends. Sekarang kah Diginya? Esme? Sekarang banget. Esme? Ya itu masalahnya Esme. Esme? Oke. Esmeralda? Sekarang Ya ada banget. Spec Cloud sih. Ada Spec Cloud bisa diambil. Oke. Esmeralda di sini kalau menurut gue ya 80% hingga 90% udah. Kita tambahin jadi 95 gimana? 95,5 ya, saya nambah deh. Banget gitu loh. Esmeralda kah? Iya Untuk bener. Dairon juga oke banget loh. Iya. Heeh. Atau pancingan gitu buat ambil Esmeraldanya. Ih, Lalu mereka akan mengamankan apa? Derot. Udah selip Di road. Tapi Gift ternyata. dulu. Kita masuk ke angka 5%. Langsung kita ternyata 5%-nya lah ya. Iya, 5% tetap angka, tetap Betul, tetap possibilities. tetap angka. Heeh. Oke, dan ada Yves sebagai satu hero high ground juga, dan Esmeraldanya justru yang ternyata langsung aja diamankan oleh EVOS Legends. Alright, yang oke. Tapi ini udah gak ada Lunox loh. Makanya Total susah. udah gak ada Lunox, lawannya Esmeralda, yang meltdown bakal siapa gitu loh. Apa cuma bakal nahan dulu damage-nya, jadi bakal nunggu Pakitonya untuk Di jadiin road. itemnya. Dirot sih satu-satunya opsi mungkin. Bener, tadi ada Dirot. Tapi Karena sekarang karena udah ada Esmeralda di sana, Dirotnya di ban. harusnya Ya, Karena- 95% ya. 95%. Apakah kita akan ke 95 atau ke 5% dari Om Awa nih? Kita akan lihat dulu dari EVOS Legends.
Akankah ngeband ke arah Dirot sebagai satu ya. Nah, kalau ini kena kita 95 aja ya. Ini 95%-nya Om ya. Ya. Yang tadi yang 5%-nya loh. Emang berbeda ya, tapi kita akan menuju ke banding phase kedua dan Popol Vuh, menghindari adanya Popol Digi kombinasi yang cukup mengerikan juga ya. Betul, betul. Kombinasi dari ya PT Bokar Turret ya. Iya. Sebenarnya ini pun kalau untuk mau menyerang kayak begitu ya bisa dilakukan juga oleh pemain dari Rebellion Zion. Yip level 4 tinggal maju ke area God Laner dengan adanya lagi pergerakan dari Cloud. Enak gak sih kira-kira? Dipukul mundur gak sih kira-kira? Digi dengan Popol Vuh ya. Iya, tertaratnya kan waduh. Yip juga bisa melakukan itu. Namun sekarang gol per menit 666 ini Hais kemarin membuat Pulung terhais-hais. Waduh, kalau Hais terpulung-pulung nggak? Nanti kita tanya ya. Dia Matrix-nya kuat banget, tapi Funny Band ternyata dilakukan sendiri oleh EVOS. Oke, karena mungkin masih ada potensi juga sih sebenarnya dari Fearless juga untuk menggunakan Fanny walaupun hanya sekali ya waktu itu ya. Sekali. Tapi sebenarnya kalau ngeliat dari kompos seperti ini ya buat Rebellion, aku suka kalau mereka tiba-tiba ngeluarin pick unik, Surprise pick ya. Amon. Amen, oke. Itu bisa menjadi opsi juga, tapi kita akan melihat terlebih dahulu pastinya satu hero yang akan di-ban oleh Rebellion Zion. Yes, antara Clean atau Brody kah? Marksman-nya bakal ditutup kembali. Rebellion, ayo. Iya sih. Melissa Melissa, bisa ditutup juga sih. Need some stitches? Itu dia. Your team is Emang, working. Ya. emang bener-bener dijalankan saran dari Pak Levi kayaknya. Oh iya. tutup aja. Tutup aja Tutup Hero aja. Clover. Hero-nya Clover, yes. Melissa, jangan Melissa ini memang susah untuk bisa ditangkap oleh Pakito. Yep. Bahkan Cloud juga dia blessing duetnya jadi Blazing dia duetnya di luar. jaga jarak dia. Iya. Dia punya satu ini defense tersendiri ya. Yang kita lihat juga dia go away. Ya udah, go away semuanya. Gak ada yang bisa masuk Go sama away. sekali. Oke, EVOS Legends. Kalau Juliannya main sebagai jungler, mereka masih butuh satu mid laner lagi. Iya. Tapi kalau memang ini adalah mid laner, berarti Balmond masih ada. Balmond oke sih, tapi balik lagi Balmond juga cukup sulit nantinya kalau misalkan team fight ada rule manipulation. Ini mungkin bisa jadi kecau lagi gak sih? Nggak bisa aja mereka juga mau maksain juga ke Betul. arah Balmond. Kenapa? Karena mereka punya Digi. Sekalinya Iya. dari rule manipulation pun mereka akan ya rame-ramean imigrasi keluar dari satu kotak tersebut gitu loh. Rame. Ada time journey gitu, apalagi untuk Esmeralda darah putih buset. Tebel. Makin tebel malah mungkin bisa ngebalikin dan juga ngacak-ngacak lagi karena dari Yves juga punya kan. Nah itu bisa langsung diambil. Tapi sekarang oke, Udi, tentu kepercayaan kita buat lolos playoff makin naik lah. Kita udah lebih lepas main di stage. Oh berarti mereka kemarin masih banyak tekanan-tekanan. Tertahankan. Iya, ya kan. Pas main juga kan banyak dapat cicilan-cicilan damage gitu kan. Tapi ingat ya, Om Wawa ada juga Aul. Apa tuh? Di balik sebuah cicilan terdapat banyak tekanan. Wow. Keren. Your team is Langsung. picking. Memang ini ya, Pak Pulung ini nggak pernah salah ya. Tapi terlihat adanya satu healer dan juga Lancelot sebagai jungler untuk Fearless dan Estes. Ini bakal ada klinik berjalan ya untuk Nah, itu Rebellion lagi Zion. dijawab kan. Oke, Dijawab. ada Estes sekarang. Nah, kalau Juliannya misalnya nih ya, dia mau permisi, saya belok ke jungle. Loi gak sih? Loi bisa, cuman mungkin Cuman hal- resikonya memang kena Lancelot. Iya juga sih. Ini Sebenarnya bisa sih Om. kalau butuh mid lane, Bisa. Tapi ya Balmond. 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 Saya sih anaknya Balmond banget ya. Tapi kurang range gak sih kalau misalkan emang pakai Balmond lagi, high ground. Ya karena semuanya bisa dibilang Iya. The Ya, ternyata choice. Xavier. Oh sorry, Xavier ya. Julian. Julian Jungler. Jungler. Julian Jungler. Hmm? Semakin pusing lagi kepala Pulung, semakin pusing kepala Om Wawa. Andai kalian melihat wajah kami saat ini ya. Dan juga ini semakin pusing muka kita bertiga. Ya. Pusing memang ya, karena memang dari segi draftingnya ini udah gak ketebak lagi. Dan ini dia game yang kedua atau match point untuk Rebellion Zion pastinya. Tapi untuk MPL Arena, aku mau minta suaranya MPL Arena mana? Waduh, udah mulai tuh ada tepukan-tepukan di ujung sana, di ujung sini. Nah tuh lihat tahu. Oke. Semakin lagi ya, suaranya semakin besar lagi dan itu adalah semangat dari MPL Arena yang akan langsung kita menuju ke game
yang kedua. Yes, dan line up akan menjadi saksi. Akankah 2 poin tanpa balas atau justru dari EVOS Legends bisa membawa Rebellion Zion ke game yang ketiga. Dan ini dia game yang kedua antara Rebellion Zion dan EVOS Legends segera dimulai. Oke. Jadi buat sekarang, tatas jebol apa itu tombol tatasnya, hei. Baru mulai. Itu kalau di setting itu udah gede banget tombol recall. Saya udah selayar kali ya Enggak di gitu. interface. Ya ampun, semakin malam semakin Evan juga kita di sini melihat jalannya pertandingan, melihat pertandingan yang begitu membuat mata kita merasa dimanjakan gitu. Melihat yang ini ngepick ini tujuannya apa, bahkan di bagian bawah 2 versus 2. Iya, dari kedua roamernya masih mencoba untuk nge-babysit ya. Balik lagi nih sama-sama hero-hero support ya. Tapi kita bakal intip talent prediction by Axe akan menuju ke arah 5 untuk Rebellion dan 1 untuk EVOS. Berbalik ya. Berbalik. Sekarang Mirko sendirian ya. Hei Mirko. Tadi saya sendirian. Sekarang Mirko yang sendirian. Oke. Jadi lanjut lagi di bawah. Untuk Haisnya masih sangat aman. Kenapa? Karena dirinya mendapatkan support heal yang sangat-sangat banyak. Tapi untuk Wijanarko malah dirinya sendiri yang tidak aman. Support system ya. Karena emang balik lagi dia dari segi pokingannya memang dari healing Wijanarko lebih oke. Tapi dari pokingan dari auto alarm bomnya yang bisa mencicil hal tersebut. Iya, dan jangan lupakan juga kan dengan adanya Digi, pasti kan dia berusaha untuk buat lawannya ini recall. Dengan adanya Estes bakal jarang untuk melakukan recall kembali ke base. Waduh, tuh Sujin hampir aja ketangkep loh. Cuman Fearless agak sulit juga, agak ngeri juga ingin melanjutkan. Kenapa? Karena mereka juga sama-sama nggak memiliki SP yang cukup banyak lagi. Resiko tadi, 50-50 banget. Ya nggak mau ambil resiko berlebih, maka dari itu dari Fearless memilih untuk mundur aja. Iya. Tapi kalau kita lihat di arah bottom lane, tapi sepertinya ada yang terculik kali ini sebagai one last hit. One last hit dari Wijanarko. Dokter keliling yang sakit langsung hadir Wijanarko di situ. Doling, dokter keliling. Waduh. Badar untuk kali ini Wijanarko menyelamatkan. Wow. Wow, itu aksi penyelamatan yang begitu epic. Iya itu, saya kalau lagi nge-rank kayak begitu tuh biasanya teman saya, utang gocap sama gue lo yang harus diselamatin gitu ya. Tapi kan ini beda. Langsung ada stiker, thank you. Tapi bagus banget aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Wijanarko barusan, luar biasa sekali. Ya, dan melihat memang potensi dari Digi yang akhirnya udah nggak ada di gold lane. Akhirnya ya udah Wijanarko juga ikut jalan untuk melakukan backupan team fight. Wah, Dairennya tadi tertangkap basah lewat satu reverse time yang memang tepat waktu sekali dikeluarkan oleh Digi. Kena 3 kali bom, satu reverse time dia mau maju mundur lagi hilang langsung loh. Ini ada Falling Star Moon juga tadi. Iya. Jadi benar-benar full total damage yang diberikan ke arah dari Dairen. Dan ini dia untuk emblemnya dan Rebellion Zion kita melihat cukup banyak ya. Ini memang ekstra kalau mungkin tim-tim atau dengan kompetisi seperti ini. Movement speed itu penting banget. Karena kita bisa gak dikejar dan dengan kecepatan yang sepersekian lah misalnya. Itu bisa antara menyelamatkan atau dapetin poin kill. Plus setidaknya menetralisir dari efek slow juga lah Om ya. Yes. Terkena efek slow pun ya setidaknya masih ada pergerakan. Ya, bisa gerak lah ya. Ya bisa gerak lah. Gitu. Biar agak ketarik-ketarik juga dan penetration full juga. Ini untuk para mage-nya. Mungkin juga untuk para physical attacker dan Rebellion Zion. Oke, di tengah ada pertempuran yang terjadi tapi Sujin masih berhasil selamat dengan chainsaw yang dia miliki. Fearless begitu mendominasi sepertinya di area mid lane dan juga Dairen balik lagi menuju ke arah lane-nya. Hais tertarik dengan satu replay time tapi untungnya masih ada Battle Mirror Image dan juga Doling. Dokter keliling. Yo, Suling deh kayaknya. Apa tuh? Suster keliling, oh beda ya. Bukan polling tapi ya. Jangan. Jangan. Oke, dan kita lihat juga dari segi dasarnya. Sementara ini EVOS Legends dengan first blood-nya juga dan turtle yang dia dapatkan dari 900 yang diunggulkan. Dan bahkan kali ini remote manipulation bukan seorang tas tapi masih ada sprint untuk kabur dan melarikan diri dari satu jurang kematian yang dibuka oleh Swallow. Yap, hampir saja tadi tas berhasil dapatkan tapi Wijanarko tertarik dengan reverse time, ada alarm bom ditembakin lagi. Clover masih belum bisa mengantarkan keseluruhan damage masuk ke dalam tubuh dari Wijanarko tapi Sujin bersembunyi, ketahuan posisinya. Ada Chainsword yang udah dikeluarkan pula, balik lagi menuju area pertahanan. Mainnya lebih safe ya kali ini ya. Kayak temponya slow banget, berhati-hati banget. Mereka mau mencoba untuk menabung terlebih dahulu pastinya untuk nantinya item-itemnya lebih siap lagi untuk melakukan team fight. Yap.
Oke, sementara itu dari Sujin masih melakukan farmingan dan ini mungkin akan bisa menjadi sebuah kesempatan untuk Rebellion bisa melakukan push terhadap turtle tersebut. Tapi mereka semua dari EVOS Legends sudah siap loh untuk melakukan kontes. Akan seperti apa nanti fight-nya? Karena barusan dengan satu Peterson dan juga Toro, tapi diginya untuk kali ini adalah Tumilan dan Sajabat. Bahkan Sujinnya terkurung, satu hit terakhirnya masuk ke dalam tubuhnya, hilang sudah. Dua player dari EVOS Legends dan Rebellion menyeruduk like a bull. Lah, itu dia dari Blessing of Moon Goddess-nya. Talinya seperti tali silaturahmi yang tak terputus. Memang luar biasa dan team fight yang berhasil untuk dimenangkan oleh Rebellion mendapatkan juga tambahan Turtle menjadi satu keuntungan lagi dan mempersempit dari gold cap-nya. Ya ini yang tadinya hampir di angka 1000-an sekarang tinggal 500-an juga. Dan lihat bagaimana pergerakan dari Fearless untuk mengejar tas. Waduh, waduh. Yang berbahaya banget. Terlalu dalam Pak Pulung. Fearless kehilangan momentumnya dengan tidak mendapatkan stacknya Op. Wah. Sayang, hilang momentumnya jadinya. Langsung laser depan muka ya. Wow, dan ya unggul yang mungkin tadi bisa ke snowball ya. Sekarang udah mulai masih ke reset untuk Rebellion dan juga EVOS Legends dari item yang Demon Hunter Sword, Golden Staff ini yang paling berbahaya. Yep. Dan kalau memang Heist bisa dapetin cepat, bakal menjadi source damage mereka, tapi Ini adalah efeknya. ya. Terlalu dalam Fearless. Ini Yes. yang harus memang digaris bawahin lagi dari Rebellion di mana mereka tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Cuman baiknya adalah EVOS Legends walaupun barusan tertekan dan dua orang berhasil diambil. Ini yang mereka lakukan. Mereka masih punya strategi. Bahkan Sujin tadi sendirian tanpa backupan. Masuk loh. Masuk ke dalam satu area purple buff. Berarti ada konsentrasi yang terpecah barusan yang dimiliki oleh Rebellion. Iya, dan dengan Retribution berhasil untuk mencuri juga ya satu purple buff yang dimiliki oleh Fearless. Dan ini menjadi satu kerugian yang bisa didapatkan oleh Rebellion dan Swallow. Dengan Ice Queen One-nya pastinya nanti akan bisa memberikan efek flow lebih jauh lagi untuk EVOS Legends. Tapi lihat di arah bawah udah terlihat adanya 3 player dari Rebellion mencoba untuk merangsek masuk, mencoba untuk nge-gank ke arah Clover. Tapi lihat ada Drips yang udah siap untuk membantu. Oke, sekarang langsung aja dengan adanya lagi satu reload mana bisa di bagian belakang, bahkan Aisnya mengejar sampai depan. Tapi Wijanarko tetap stay di area tersebut guna untuk bisa memberikan heal terus-terusan kepada temannya Swallow hingga membuat dirinya aman walaupun ada tekanan dilakukan juga oleh Sujin. Tapi di bagian tengah Dairon yang mencoba untuk memaksakan tapi terakhirnya berhasil selamat. Dairon akankah berhasil selamat pergi dari tersebut karena di bagian belakangnya ada Esmeralda yang emang mengejar dia habis-habisan dijoketin tapi untungnya masih selamat. Wih, peperangan di bawah berhasil untuk dimenangkan oleh Rebellion dan satu outer turret di tengah dan di atas. Diren ngancurin satu outer turret tengah, Fearless ke atas. Ini diam-diam berbahaya memang Pakitonya ya. Di atas hancur, di tengah hancur. Oke. Ya, dan juga tadi untungnya mungkin dari tas dia punya Downing Light untuk menumbangkan Daren sendiri. Jadi masih seri. Dan ini objektif pasif yang pastinya akan menjadi penentu siapa yang sedikit lebih unggul. Dan itu dia, Turtle kembali jatuh ke tangan dari Rebellion. Duel dari Swallow, team fight-nya yang bakal dicari sekarang oleh Rebellion sendiri. Bagaimana cara untuk mereka bisa memancing time journey. Kalau time journey-nya bisa dikeluarkan. Dan setelah itu ada real world manipulation, pastinya keunggulan. Ini sangat-sangat berpihak ke Rebellion. Hey, dan sekarang dari Rebellion Zion yang justru lebih unggul ya dari segi turret yang dihancurkan, dari segi goldnya juga. Walaupun kalau kita lihat dari segi eliminasinya ini masih sama 3 untuk 3. Tapi di arah bottom ini nggak dilepasin sama sekali nih God Laner-nya. Mereka bucin banget gitu. Wah, mereka saling menyayangi gitu loh maksudnya. Memang saling covering ibu ya. Ya ampun sabar gue malam minggu ini ya. Sabar, memang sabar banget gue malam minggu ini. Oke, lanjut lagi kita. Hais di bawah dan ini adalah komposisi mereka terus-terusan 3 orang dari tadi. Hanya saja mereka ingin mencoba peruntungan kembali untuk bisa mendapatkan satu outer turret yang ada di area bottom lane dan tidak ada apa yang bisa dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa saling mengatakan apa yang dirasakan. Waduh, memendam ya. ya dan jangan lupakan sekarang juga ya, dari Sujin ini dia Demon Slayer, dia juga build up ke arah item-item defense. Yep. Jadi lebih banyak pastinya damage yang bisa diberikan oleh Rebellion, belum lagi di belakang mereka di backup dengan Estes. Waduh, Tonrosnya on point tapi Fearless mendapatkan bala bantuan dan Dolingnya hadir. Dokter keliling hadir tapi Clover di bagian tengah pun gak banyak lagi HP-nya, tersisa sedikit banget darahnya. Untung dia masih bisa selamat. Ini meresahkan ya, Doling ini. Iya, Cukup ada di meresahkan. mana-mana ya Doling ya. Pokoknya bergerak sedikit sekalinya mendekati
skill juga sulit. Iya. Waduh, tapi memang itu balik lagi Iya. tadi. Akankah ini menjadi tali silaturahmi yang tidak putus-putus ya? Karena Blessing of Moon Goddess ini penting banget di saat team fight. Dan apalagi kita lihat ada combo yang bagus banget sih tadi aku intip di arah bottom. Road Manipulation menyambut Blazing Duet. Blazing Iya. Duet. Dan di bagian belakang ada Wijanarko yang memang stay di situ. Jadi Iya. siapapun yang nyerang, Wijanarko tetap healing, dan healing. Itu aja tugasnya. Iya dia suka healing ya memang ya. Nah, Oke. makanya ini dari Dreams ya, ini harus bisa dipaksakan untuk penggunaan dari Yap. time journey. Itu mau nggak mau ya memang time journey-nya dipaksa keluar, mereka dipaksa mundur. Tapi yang lain mau nyerang juga sulit. Susah betul. Karena ya balik lagi dengan kehadiran dari Estes. Estes yang ya sama-sama wajib untuk memancing pengeluaran dari skillnya. Yap. Tapi kalau kita lihat dari minimapnya ada flanking yang harusnya dilakukan oleh Pakito ya. Karena coba yang lain berkumpul di area dari Lord. Ini Lord mau digebuk 10 menit di area itu pun mereka nggak bakal takut dari Berlenzian. Mereka punya Estes. Iya. Darahnya nggak bakal berkurang. Digebuk sama Lord Estes ada lagi. Digebuk sama Lord Estes ada lagi. Dueling ini memang meresahkan Ini ya. Tapi memang pancing di sini aja terus-terusan. dan dari tadi juga kita lihat tadi udah setengah dari HP Lordnya juga di reset lagi, kiting lagi. Mereka menunggu momentum untuk bisa mendapatkan Lordnya tanpa adanya nanti gangguan. Karena balik lagi dari EVOS Legends juga mereka juga cukup siap untuk team fight ya. Mengingat mereka punya Falling Star Moon, mereka punya Time Journey juga dan apalagi Tas dengan Downing Light-nya, global presence yang dimiliki. Iya. Ini bisa mengejar kemanapun sih. Ya ini kalau memang ada team fight ya yang bakal diinisiasi oleh EVOS Legends, komunikasi mereka harus benar-benar berjalan sih. Karena sekali Falling Star Moon tanpa adanya backup di bagian belakang, ini second bakal susah untuk bisa kembali pulang. Yap. Sementara sekarang Seiko dengan Esmeralda-nya masih bertahan di atas. Coba lihat. Hais dan juga Suelo. Mereka membentengi langsung tapi tingginya. Atau bagaimana cara berhasil langsung diamankan. Sementara untuk Susu mulai masuk ke bagian depan guna untuk bisa mendapatkan langsung arah dari Lord. Tapi gak ada efek apapun yang biasa dia lakukan hingga Rebellion Zion menang banyak. Itu dia 3 player hilang dari EVOS Legends. Begitupun dengan adanya Lord yang berhasil di-secure tapi memang sebuah keputusan. Ada Road Manipulation, ada Tanrosnya juga dan kali ini mengakibatkan dari EVOS Legends kehilangan satu inner turret di tengah. Dan cukup sulit untuk melakukan adanya defense karena Lord yang sekarang udah berjalan di arah tengah. Oke. Om, EVOS Legend, what happened? Ya, itu bukan yang bagus banget dari Fearless dan mungkin tidak diduga sama sekali. Dan langsung nyerangnya ke Dreams dengan Diginya dia dan Digi SP poolnya tuh tipis banget. Jadi mudah banget untuk dia kalau memang time journey-nya gak dikeluarin dan memang benar ditahan tadi sama Dreams. Yep. Gak ada time journey yang keluar tapi dia harus tumbang. Iya, Glass Cannon juga kan dia sakit banget dari altar bomnya tapi memang dia ditipis tapi lihat di arah tengah. Ya ini coba lihat nih, dari Haisnya mau coba untuk maju ke bagian depan. Dia udah men-secure juga dengan ada satu Battle Mirror Image tapi di area berbeda. Tonrosnya Phantom Execution-nya selamat. Fearless sejauh ini hanya tinggal berkumpul lagi bersama dengan rekan-rekannya. Healing aku. Iya. Penuh lagi SP-nya. Itu Fearless juga tadi make a U-turn ya. Muter balik dia Muter lewat balik dalam. untuk pakai power steering itu ya. Itu si Lancelot-nya, namun sekarang masih ada Wijanarko yang sempat untuk bisa nge-healing siapapun termasuk dirinya sendirian. Tidak ada yang tumbang. Memang power yang mereka milikin likeable. Itu dia ya, banteng biru Memang kita banteng biru. mengamuk sepertinya di game yang kedua. Kita lihat dari itemnya juga Om Wawa. Yes, dari itemnya pastinya full damage item di sini bakal dibuild oleh Fearless. Dia punya Endless Battle, dia punya War Axe, Hunter Strike, dan juga adanya Malefic Roar di sini. Jadi penetration. Balik lagi penetration yang selalu kita bahas yang mungkin menjadi salah satu item penting untuk para physical attacker ataupun magic damager. Untuk di zaman yang sekarang dan Clover dengan satu buah Wind of Nature. Cuman ingat ya, puncture yang dipakai oleh Fearless. Ini tugasnya adalah untuk memancing keluar time journey. Kalau keluar itu bakal bagus banget. Dan ini saling tunggu-tungguan yang terjadi untuk area dari top lane. Yap. Ini di atas ya udah lah ya. Ini kalau kita saksikannya ini nggak tahu nih berapa lama lagi itu akan berakhir. Hanya saja ada setup yang sudah dilakukan dan benar. Untungnya time journey dikeluarkan, mereka semua selamat. Andai tadi tidak ada time journey, berapa orang yang terjebak di dalam reload manipulation. Dan seperti apa lagi kejadian ya. Entah itu Psychot-nya akan balik badan untuk membackup. Atau dia akan juga masuk ke dalam daftar pencarian orang dari Rebellion. Iya itu banyak Target banget operasi targetnya. Banyak banget. Banyak banget, tapi memang time journey ada sebuah keselamatan ya yang didapatkan oleh EVOS Legends. Tapi damage deal by Axwelo dengan 41.749 damage output yang dikeluarkan. Memang gak cuma dari manipulation, itu dari
segi Void Crystal, Void Blast juga nyicil terus menerus. Bahkan dia buka map aja pakai, buka rumputan aja pakai 2 skill itu. Ini Skycon mau kemana nih? Ada efek slow lagi. Skycon masih mempertahankan dirinya. Tetapi masih selamat. Ada beberapa storm skill yang dikeluarkan. Namun di area yang berbeda, Wijanarko akankah dia tertangkap basah? Tidak. Wijanarko pun mau tidak mau harus mempop up ultimate yang dia milikin. Oke. Ya itu sama-sama ngeri sebenarnya karena sebenarnya posisi yang paling berbahaya adalah ketika Wijanarko tumbang, Ya. support system gak ada untuk Rebellion Zion, mereka pasti mudah untuk bisa langsung ditabrak oleh Betul. EVOS Legends. Nggak terlalu tebal untuk kali ini pemain-pemain dari Rebellion, tapi setidaknya mereka punya cadangan healing yang gak habis-habis pula. Iya, ini base berjalan ya bisa dibilang. Tapi kali ini masih dicoba untuk setup menuju ke arah Lord yang kedua. Akankah bisa dikontes mengingat kita lihat dari EVOS Legends juga mencoba untuk pokingan damage-nya dan juga menzoning out ke arah Lord Pit. Iya, dan Pakito di atas selesai untuk mengantarkan satu wave minion lah. Selesai loh dia. Sementara untuk Esmeralda ada di daerah ini. Sekarang ada lagi pergerakan lewat Real Legends tapi langsung digagalkan dengan Cenena. Akankah mereka berhasil untuk mengganggu? Tapi tidak. Kan untuk kali ini berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah Lordnya. Bahkan Susujinnya berhasil langsung ditumbangkan. Saiko tertinggal seorang diri. Ada Suelo yang mencoba untuk mengeluarkan lagi Void Blast. Void Crystal harusnya. Tapi dengan satu peta execution ada Toro semuanya dikeluarkan. Guna untuk menghancurkan Esmeralda dan Banner. Esmeralda pun terkubur di area tersebut. Wow! Dan Sutujin berhasil untuk dihilangkan juga ya. Dan kali ini Lord yang sudah enhance akan berjalan di arah bawah harusnya. Akan menjadi satu daya dobrak tambahan lagi untuk Rebellion, Zion dan team fight yang berjalan dengan komunikasi yang baik sih dari Rebellion Zion sendiri. Ya, Sutsujin terpick, Cycles terpick. Rebellion mereka punya power sekarang ya. Dengan keunggulan item seperti ini, Fearless bisa diving ke tengah, Thornros kembali lagi ke belakang safety, di heal bahkan nantinya oleh Wijanarko. Yap, sekarang waktunya mereka akan set up untuk bisa menembus langsung masuk ke dalam pertahanan dari EVOS Legends. Kita lihat saja seperti apa serudukan dari Banteng Biru kali ini. Karena untuk Dairannya udah open di bagian depan, tapi dirinya malah terjebak di dalam Infinity dan juga Mystic Veil yang dikeluarkan. Tapi Tanjurni sejauh ini berarti, coba lihat saja Diginya berhasil langsung dihancurkan. Naisnya masih berhasil mundur ke bagian belakang. Kesempatan untuk Rebellion bisa mendapatkan ataupun mendapatkan kemenangan keduanya. Karena untuk kali ini gak begitu banyak lagi pemain yang dimiliki. Hanya saja mereka sisa bertiga. Wijanarko masih ada di tersebut dan sekarang dua dong tanpa balas. Rebellion Zion menyeruduk di Plus Derby kali ini. Wow, good game Besti, luar biasa. Banteng Biru kita berhasil untuk mendominasi sang macan. Wow, dan ini dia euforia di FPL Arena.